di Indonesia ya terutama banyak sekali problem yang harus diselesaikan gitu. Saran dari saya, jadilah bagian dari solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di negara kita. Kembali lagi di Niat Talk Show, ngabuburit inspiratif ala TCI. Nah, sebelum kita mulai untuk memulai pembicaraan ini ya, kita perkenalan dulu kali ya. Saya Aulia. Saya Arif. Saya Ilen. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Pak Arif, Istimewa Pak Ilen. Sekali nih kayaknya. Siapa nih Pak kalau boleh tahu nih Pak? Soalnya udah dipanggil tuh Bapak Startup Bandung Indonesia nih kayaknya ini. Waduh, siapa nih Pak, boleh dikenalin nih Pak? Langsung aja mungkin langsung aja boleh. Kita ya. sambut Pak Hafidz. Boleh semuanya tepuk tangan. Selamat siang, pagi aja deh biar semangat. Selamat pagi Pak Hafidz. Selamat pagi Teh Awal. Kayaknya Akang Teteh aja deh biar boleh. lebih akrab. Ya? Oke, iya. Boleh deh. Pak Hafidz gimana kabarnya nih? Alhamdulillah kabar baik. Kabarnya baik, alhamdulillah. Nah, kan mungkin dari teman-teman di rumah, di studio juga penasaran nih Pak Hafidz ini tuh siapa sih gitu, bisa diperkenalkan diri dulu. Oke. Jadi kalau nama lengkap itu panjang, nama saya tuh Hafidullah Zakaria gitu. Jadi kalau ditulis ada kalanya banyak kesalahan penulisan tuh Teh, karena kenapa saking tuh? rumitnya dari nama saya tuh gitu. Nah makanya kalau memperkenalkan diri biasanya saya nama pendeknya aja. Nama Kang bekennya Hafid aja. Kang Hafidz Iya, aja. Kang Oke. Hafidz saja gitu. Nah kalau kegiatan sekarang kerja di Bobo Box, kerja di Bobo Box udah dari 2018, jadi udah 5 tahun bangun Bobo Box bareng teman-teman yang lain. Oke. Nah kalau boleh tahu nih Pak Hafidz sendiri ini di Bobo Box tuh di posisi sebagai apa nih Pak? Kalau sekarang sebenarnya udah mulai udah shifting Teh. Awalnya saya tuh menjabat sebagai CTO. Sekarang udah mulai fokus ke CPO, si Product Officer gitu. Jadi benar-benar fokus gimana caranya membangun produk Bobo Box agar lebih baik di kemudian hari. Oke Pak, mungkin dari Pak Arif, Pak Ilen sendiri nih, ada yang mau dipertanyain nggak? Kalau dari awal mungkin Kang ya, dari Kang Hafidz, mungkin kan Kang Hafidz juga profesional ya. Maksudnya sebelumnya itu bekerja di tempat yang lainnya gitu kan. Kepikiran apa sih misalnya tiba-tiba saya mau bikin startup sama teman-teman, apa sih ya? Mau bisnis startup kan tahu sendiri ya, sekarang startup tuh Udah lagi banyak memang banget. tren ya. Ya lagi tren. Tapi ya seiring waktu memang ada yang tumbang juga gitu. Apa sih ya yang memicu atau motivasi dari Kang Hafidz sendiri untuk bikin startup? Oke, nah jadi gini Akang Teteh, kebetulan sebenarnya saya itu mulai dari profesional gitu, mulai dari profesional bukan seorang entrepreneur sebenarnya. Itu tuh jadi entrepreneur by accident gitu, dan sampai sekarang pun masih belum ngerasa entrepreneur, lebih banyak porsi profesionalnya gitu. Nah kebetulan di tahun 2018 itu ada Pak Indra waktu itu. Jadi Pak Indra ngajak diskusi, beliau intinya pitching lah ke saya. Kang Hafidz, mau nggak kita membangun sesuatu yang mana sesuatu ini kedepannya bisa mengubah industri perhotelan di Indonesia gitu. Wow, keren banget nih. Apa nih Mas Indra dulu tuh. Jadi ada diskusi mulai dari situ gitu. Jadi idenya Bobo Box ini dulu didapat oleh Mas Indra gitu. Jadi Mas Indra kebetulan orang yang senang bepergian, senang jalan-jalan, seorang traveler lah gitu. Nah ketika bepergian dia ngerasa ada something yang kurang nih gitu, ada yang kurang terutama dalam masalah akomodasi yang masuk di budget, masuk budget gitu. Nah salah satu kekurangan yang beliau rasakan adalah rata-rata nih kalau gua bepergian gitu, minimal gua itu harus baca review dulu, karena khawatirnya kalau gua stay di satu lokasi yang hotel budget ini nggak oke gitu. Dan menurut gue ini problem nih yang perlu kita solve, intinya nggak ada standarisasi gitu. Nah dari situ beliau udah punya solusi gitu. Waktu itu tuh masih prototype. Nah gue tuh pengen ngebangun Bobo Box nih, kayaknya solusinya kurang lebih
waktu itu seperti Bobo Box bentuknya kayak gini nih, L gitu. Gitu. Nah, itu adalah solusi gitu. Jadi problemnya waktu itu tuh memang nggak ada standar gitu. Nah, ketika dia pitching saya tertarik tuh gitu dan diajak untuk menjadi CTO waktu itu gitu. Nah, dari situ jadi bukan benar-benar bukan benar-benar yang dapat masalahnya gitu. Justru masalahnya dapat dari Pak Indra tadi, Pak Indra ajak saya gitu. Itu kan. Oke, mungkin jadi teman-teman juga penasaran ya, Bobo Box ini kan semacam sistem unik juga ya, hotel kapsul kan di Bandung pertama kali, Pak. Nah, pertama kali kita buka di Bandung di Jalan Pasir Kaliki. Itu cabang pertama kita gitu. Kita buka tahun 2018 dan alhamdulillah tuh kita buka di bulan Juni 2018 sampai bulan Desember 2018 itu okupansi kita di angka 92%. Gitu. Keren. Luar biasa secara pencapaian. Banget itu. Apalagi kan juga kalau dilihat kan mungkin Bobo Box juga kayak yang saya lihat kan mungkin keresahan dari backpacker juga ya. Nyari hotel kan sekarang juga harganya makin naik, apalagi liburan makin naik kan untuk traveler sendiri. Nah itu apa, selain itu ada apa sih hal lain dari akhirnya Bobo Box itu terbentuk sendiri? Oke, iya betul. Nah jadi gini teman-teman, rata-rata orang membangun startup itu mulai dari problem terlebih dahulu. Ya, betul. Gitu. Nah dan problem yang paling bagus untuk di-solve adalah problem diri sendiri. Gitu. Nah ini yang dialami sama Pak Indra tuh ketika beliau bangun Bobo Box, dan ini juga dialami oleh misalkan Mas Nadim ketika beliau bangun Gojek, gitu. Dialami juga sama Larry Page ketika dia bangun Google. Betul. Gitu. Larry Page ngerasa ketika dia mencari sesuatu di internet dia mengalami kesulitan dan itu problemnya dia. Dan hebatnya dia itu problem tersebut ternyata menjadi problem bersama di kemudian hari di tahun-tahun selanjutnya gitu. Nah dari situ jadi Mas Dina bilang ini ada problem nih, bisa jadi orang lain ada masalah yang sama gitu. Dari hipotesis yang dimiliki tersebut akhirnya apa, kita ngelakuin riset kecil-kecilan gitu. Jadi ada yang stay di hotel budget, ada yang stay di hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kita kumpulin nih problemnya ada apa aja. Setidaknya ada 3 problem utama gitu. Yang pertama adalah terkait standarisasi gitu, bahwa solusi hotel budget yang sekarang tidak ada standarisasi gitu. Standarisasinya contohnya apa? Misalkan kalau saya mau stay nih, mau pergi ke Jakarta cari hotel budget, yang bakal saya lakuin terlebih dahulu apa? Cari hotelnya, baca review. Karena saya tidak tahu nih apakah di hotel ini tuh kamarnya nyaman, kamar mandinya nyaman juga apa enggak gitu. Nah artinya nggak ada standarisasi. Yang kedua, untuk perempuan terutama, mereka itu cenderung nggak ngerasa safety ketika lokasinya jauh dari keramaian, jauh dari main road gitu. Dan yang ketiga terkait convenience, kenyamanan. Kenyamanan itu bagi sebagian orang penting. Yang namanya hospitality kalau nggak nyaman, servisnya nggak bagus, banyak yang kecewa gitu. Nah makanya Bobo Box hadir untuk menjawab 3 problem tersebut gitu. Problem ini kita identifikasi dari para tadi backpacker, dari para smart traveler gitu. Yang pertama tadi standarisasi, gimana ya agar solusi yang kita tawarkan tuh standar. Nah makanya kita bangun fisikanya itu tadi kayak bentuknya L gitu. Ketika kita bangun bentuknya L, apakah dengan bentuk L tersebut ada sky, ada earth, apakah udah jadi solusi? Oh belum. Kenapa? Karena ketika si pods itu hanya ketika orang tidur doang gitu. Mereka itu ketika stay apa aja? Tidur kemudian mandi. Nah toiletnya pun harus distandarisasi. Akhirnya kita bangun toilet yang benar-benar standar gitu. Dan yang ketiga apalagi tadi service terkait convenience gitu. Servisnya kita buat standar juga. Nah that's why Bobo Box itu punya beberapa value proposition. Salah satunya yang tadi gitu. Kita punya pods yang standar, toilet yang standar, dan servis yang standar karena kita memang bangun tim servis sendiri di setiap lokasi. Oke, keren banget, ini luar biasa. Jadi tadi kalau dikesimpulan nih, kalau punya problem tuh jangan mengeluh, jangan diposting di media sosial, tapi bikin produk. Bikin produk, setuju Pak. Cari investor. Iya benar-benar. Mungkin Kang Ilan ada pertanyaan? Ada, pengen nanya nih Kang Hafiz, apakah latar belakang pendidikan Akang itu sesuai nggak dengan bidang pekerjaan sekarang? Oke, nah ini terkait
Ini terkait dengan tim. Jadi ketika kita udah punya ide, kita udah punya hipotesis dari solusi, berikutnya adalah ketika bangun startup harus punya tim. Betul. Gitu. Nah, tim ini sebisa mungkin harus lengkap dalam artian bisa saling nge-support satu sama lain dan bisa membangun bisnis secara holistik gitu. Ada orang yang benar-benar bisa berpikir strategik, bisa membangun relasi dengan stakeholder, dengan investor dan sebagainya. Nah, biasanya ini tugasnya CEO nih. Yang kedua harus ada orang yang bisa membangun produknya, gitu. Dan dia harus punya knowledge terkait teknikal. Nah, itu tugas dari CTO, gitu. Nah, itu peran saya. Dan kebetulan kuliah saya relevan dengan apa yang menjadi posisi saya waktu itu, gitu, yaitu sebagai CTO. Kebetulan background saya di teknologi, masuk di sana sebagai CTO, gitu. Nah, biasanya ada satu peran lagi, orang yang harus ngerti finance dan marketing, gitu. Nah, itu tim agar startup tersebut bisa jalan dengan baik, gitu. Oke, mantap. Jadi juga perkembangan teknologi juga membantu juga ya Pak, apalagi kan sekarang dikit-dikit udah kemajuan teknologi bikin bangun. Nah, dari Pak Hafid sendiri nih ketika dengan teman-teman tim gitu, pada akhirnya membentuk Bobobox pasti melakukan riset, permasalahan dikumpulkan. Nah, pada akhirnya bisa menjadi Bobobox itu gimana sih Pak untuk dari beberapa ide yang dikumpulkan gitu? Oke. Nah, jadi ketika kita bangun startup setidaknya ada 3 fase yang harus dijalani. Fase yang pertama itu adalah value hacking, gitu. Nah, ketika fase value hacking, si startup itu biasanya fokus mencari value apa yang bakal ditawarkan terhadap customer. That's why agar kita bisa mendeliver value yang sesuai, kita harus banyak dive deep terhadap customer, banyak melakukan research, ya, gitu. Nah, proses value hacking ini sudah dianggap selesai ketika apa? Ketika kita sudah mendapatkan produk market fit. Artinya apa? Artinya produk yang kita tawarkan dengan pasar ini fit nih, cocok gitu, produknya bisa diterima gitu. Dan biasanya ada tolak ukur, ada indikator. Udah diterima itu indikatornya apa nih? Nah, kalau di Bobobox indikatornya adalah kita bisa berjualan kamar, gitu. Bisa berjualan kamar terhadap user kita, gitu. Nah, tolak ukurnya kalau dalam bahasa startup adalah matrix, gitu. Ada tolak ukur utama disebutnya North Star Matrix. Jadi North Star Matrix kita adalah night book, berapa banyak malam yang terbooking, gitu. Nah, tapi itu kurang kita ngerasa kurang pas nih, gitu. Produk market fit kita itu tidak hanya dari satu sisi matrix aja, harus ada matrix lain yang sifatnya sebagai counter matrix, gitu. Jangan sampai kita hanya fokus ke satu matrix, ternyata secara bisnis perusahaan kita nggak sehat, gitu. Nah, makanya kita tambahin 2 matrix lainnya. Yang pertama itu adalah room utilization atau occupancy rate, gitu. Yang kedua adalah ARR, average room rate, harga rata-ratanya, gitu. Jadi jangan sampai untuk mengejar room night-nya, room sold-nya kita jual murah deh, gitu. Nah, itu kita nggak ngelakuin hal tersebut. Bisa jadi value-nya nggak nyampe, malah value murah yang nyampenya itu, gitu. Kita pengen value dari produknya nyampe, gitu. Dan untuk mencapai produk market fit ini nggak bakal terjadi dalam satu malam. Jadi butuh proses iterasi panjang, perjuangan, ya, gitu. Itu baru value hacking. Nanti ada yang kedua, ya, growth sama revenue hacking, gitu. Growth itu kita udah dapet nih produk market fit, udah dapet gimana caranya dari punya 1 cabang menjadi 10 cabang, gitu. Nah, ini ada strategi lain, gitu, yang kita fokuskan, berbeda dengan strategi tadi di awal. Dari 0 to 1 dengan 1 to 10 ini 2 strategi yang berbeda, gitu. Udah banyak hal yang diperhatikan tentunya, gitu. Keren. Tapi mungkin ini Kang ya, tadi luar biasa ya, beberapa menit kita udah dapat ilmu luar biasa. Banyak banget nih ilmu Hacking, growth hacking, kemudian revenue hacking. Tapi pada saat menggali value gitu ya tadi disebutkan, kan hotel tuh udah established seperti yang Akang dulu cerita juga. Sudah banyak lah dari tahun berapa. Dan sekarang pun yang online pun seperti Bobobox, mungkin kalau boleh ngomongin merek, Oyo, Red Doors dan teman-temannya itu kan sudah ada. Apa yang membedain si Bobobox itu dari yang lain? Iya, ngapain ya bangun Bobobox? Padahal udah ada nih solusi-solusi yang ada. Nah, ini menarik Akang Teteh. Jadi ada satu teori yang saya suka dari teori tersebut, gitu. Nama teorinya adalah jobs to be done.
jobs to be done itu satu teori yang orang itu ketika dia nge-hire produk tertentu, ada pekerjaan yang pengen dia selesaikan. Sebagai contoh, saya haus, saya beli aqua gitu. Jadi beli aqua saya itu gara-gara saya haus gitu. Nah, ketika saya haus, pilihannya ada apa lagi selain aqua? Merek lain ya. Banyak ya, banyak. Betul. Bisa air mineral, bisa jus gitu. Nah, air mineral, jus ini adalah solusi nih, pilihan-pilihan gitu. Nah, dengan teori jobs to be done kita bisa tahu bahwa ketika kita masuk ke satu market, kita bisa cari tahu dulu nih jobs to be done-nya apa. Nah, tadi kalau Akang misalkan ada hotel budget, virtual hotel operator yang tadi disebutkan itu tuh dalam ranah virtual hotel operator. Terus ada juga hotel-hotel yang udah ada gitu. Nah, sebenarnya mereka itu solusi untuk apa sih? Solusinya tuh satu, mereka itu adalah jobs to be done-nya pengen punya tempat untuk menginap yang nyaman mungkin ya gitu. Nah, itu jobs to be done-nya gitu. Nah, kurang lebih Bobobox juga sama. Jobs to be done-nya itu adalah having a place for stay gitu. Nah, tapi ketika orang pengen having place for stay itu, jobs to be done orang tuh nggak satu gitu. Saya ya pengen hotel yang nyaman tapi affordable, tapi punya standar tapi ada di main location, ya ada di prime location gitu. Nah, beberapa solusi ini nggak bisa terjawab oleh satu solusi yang ada. Contoh hotel bintang 3 gitu. Yuk kita stay di hotel bintang 3, nyaman sih, tapi nggak murah gitu. Ya udah kita stay di hotel budget, murah sih, tapi kurang nyaman. Gitu. Apalagi kalau nggak ada di prime location di daerah yang cukup menjorok dari jalan utama, itu nggak nyaman banget gitu. Nah, makanya Bobobox hadir untuk menjawab problem-problem yang tadi gitu. Dan tadi solusinya bisa jadi berubah gitu. Jadi bermula dari sana gitu, bahwa ada jobs to be done sebenarnya atau ada problem yang pengen kita solve nih untuk menutupi problem tersebut yang belum diselesaikan sama solusi-solusi yang ada gitu. Jadi sebenarnya kalau jobs to be done tuh kita nyari-nyari masalah aja lah sebenarnya. Betul. Untuk yang sekarang hotel tuh apakah sudah menjawab si problemnya atau belum gitu ya. Iya. Nah, jadi ketika kita bangun Bobobox tidak berdasarkan ikut-ikutan gitu. Ya udah kita pakai metode ATM aja. Biasanya kan kayak gitu kalau bangun bisnis ya. Gitu. Amati, tiru, modifikasi. Oh, ini ada yang lagi bikin hotel, kita bikin hotel yuk. Artinya apa? Itu tuh kita udah jumping ke solution. Iya. Ngapain gitu? Emang dia bikin hotel untuk nge-solve problem apa? Nah, tapi kita bukan dari solusinya dulu, kita datang dari problemnya dulu. Gitu, dari jobs to be done-nya. Ternyata gitu tadi orang ketika pengen stay di hotel itu mereka pengen affordable, terstandar dan ada di prime location gitu. Ini yang pengen kita solve gitu. Gitu. Baik. Coba ini. Nah, setelah dari 2018 nih udah berapa tahun ya berarti Bobobox. Kayaknya tadi tuh ngobrolnya tuh yang bagus-bagus gitu. Apakah semulus itu Bobobox? Kendala apa sih yang di lapangan banyakannya gitu? Dan memang apakah ada kendala gitulah dalam membangun Bobobox? Kendala pasti selalu ada gitu. Nah, tapi saya bakal kerucutkan mungkin kendala dalam product development karena sesuai dengan role saya saat ini nih gitu. Ada kendala nggak? Ada. Jadi ketika kita udah tahu problem, kita bikin solution. Nah, solution kita itu harus selalu diiterate karena bisa jadi problemnya udah enggak ada atau udah enggak relevan gitu. Ya, contoh gini, angkatan orang tua saya gitu, kalau diajak ke hotel senangnya yang semuanya ada, difasilitasi gitu, stay, dikasih makan pagi dan lain sebagainya gitu. Tapi bagi generasi milenial, mereka kecenderungannya kalau datang ke hotel itu mereka nggak mau makanan hotel. Misalkan ada orang mana nih datang ke Bandung, saya mah pengen nyobain kupat tahu Kalipah Apo atau Batagor Riri misal gitu. Nah, makanya ketika ada sarapan pagi jadinya kurang relevan tuh kalau untuk milenial gitu. Nah, akhirnya apa? Karena kita pengen menargetkan pangsa pasar milenial, kita take out tuh. Di Bobox itu nggak ada F&B gitu. Jadi ketika nggak ada F&B-nya pun bukan karena nggak usah deh repot. Jadi nggak dari situ dulu. Tapi memang ketika kita ngasih solusi ini tuh nggak ada problemnya. Kalau untuk market kita lebih baik nggak ada aja gitu. Jadi kita nge-take out karena base
based Target of marketnya. customer needs gitu. Nah ini lucu juga nih Pak, Boboibox kan tadi juga sempat disinggung kalau target marketnya milenial. Iya. Secara yang mungkin beberapa teman-teman di rumah atau di studio tahu kalau Boboibox tuh pouchnya juga lucu ya, warna-warni, memakai teknologi. Nah itu gimana sih akhirnya Boboibox menggunakan sistem teknologi seperti itu tuh? Apakah itu suatu unit produknya sendiri atau gimana? Oke, ya betul. Nah ada problem lain yang dihadapi sama konsumen gitu. Dan ini nggak hanya terjadi di hotel budget, termasuk juga di hotel berbintang ya, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Nah saya stay nih beberapa hari, saya pernah stay beberapa hari di suatu hotel, pengen nyobain nih hotel bintang 5 yang mahal. Kebetulan proses check-innya itu antri, ada 3 antrian di depan saya gitu. Nah yang dilakukan sama petugasnya, sama stafnya mereka, saya disuruh duduk, Pak silakan duduk dulu, kemudian dikasih welcome drink gitu. Tujuannya biar apa? Biar nggak bete gitu, servisnya tetap ada gitu. Nah tetapi saya lihat itu tuh tidak menyelesaikan masalah, karena masalahnya itu adalah antrian ketika proses check-in gitu. Nah ketika kita hadir menggunakan teknologi jadi solusi, kita ingin gimana caranya dari sisi user bisa memberikan service yang luar biasa dengan seamless experience gitu. Proses check-in tidak perlu nunggu gitu, mau masuk kamar bisa langsung menggunakan aplikasi gitu. Dan ternyata nih solusi yang seamless check-in yang kita tawarkan di 2018 ini menjadi sangat relevan ketika pandemi. Karena apa? Ketika pandemi itu hotel-hotel mulai beralih tuh ya dari yang awalnya ada apa ya? Jadi touchless ya. Betul. Gitu, yang awalnya touch jadi touchless gitu. Jadi touchless experience, kalau sebisa mungkin jangan saling berinteraksi langsung berinteraksi langsung. Nah ternyata aplikasi kita itu membantu tuh gitu, karena tanpa perlu berinteraksi langsung sudah bisa mengakomodasi kebutuhan dari si user gitu. Nah ini adalah solusi yang sebenarnya enggak kita tujukan untuk itu di awal, tapi ternyata bisa nge-solving problem yang terjadi ketika pandemi. Cukup gitu. membantu juga. Cukup membantu juga ya. Ada cerita unik gak sih Pak kalau pas membangun Boboibox, mungkin buat teman-teman yang lagi bekerja di startup atau mungkin pendiri startup, mungkin ada cerita masing-masing lah tiap perusahaan. Nah dari Pak Hafid sendiri selama berjabat di Boboibox ada cerita unik gak sih? Cerita unik apa ya? Mungkin dari customer, dari pembuatan. Mungkin fokusnya ini Mbak Ataya Awal, mungkin lebih ke kayak tadi kan dibahas pandemi nih. Iya. Pandemi itu occupancy rate di hotel tuh kan turun drastis nih. Betul. Gimana tuh caranya Boboibox bisa malah sustain gitu, bertahan? Iya, ini cukup unik. Oke, ini menarik nih pertanyaannya. Bagaimana caranya Boboibox bisa bertahan ketika kondisi pandemi ya? Iya. Nah, ya salah satu produk yang bagus adalah produk yang imun terhadap pandemi gitu, dan kita expect Boboibox menjadi salah satu produk tersebut gitu. Nah cara Boboibox menanggulangi hal tersebut ketika pandemi adalah kita balik lagi, ada nggak sih orang yang bepergian ketika pandemi? Jawabannya tidak ada, malah dilarang sama pemerintah. Betul. Dengan PSBB-nya, ya kan betul. gitu. Ketat malah. Nah terus gimana dong gitu, kalau kayak gitu bakal sulit nih, ya kan? Karena kan orang yang datang ke hotel itu buat apa? Buat istirahat ketika mereka bepergian, gitu. Nah, dari kita coba dari Boboibox kita coba cari ada problem apa nih ketika pandemi, gitu. Akhirnya kita cari tahunya kemana? Ke orang yang stay, gitu. Kebetulan waktu itu tuh masih ada beberapa yang stay. Ini udah 2 minggu pandemi kok ada yang stay. Kita tanya, Mas Mbak, kenapa sih masih pada stay di Boboibox gitu? Oh iya Mas, soalnya saya udah nggak boleh datang ke kantor. Terus kalau mau kerja di kosan bosen, gitu. Sama internet kurang menunjang, gitu. Nah akhirnya dari sisi interview bareng guest yang stay didapat 2 hal. Orang yang stay di Boboibox waktu itu adalah karena mereka pengen punya tempat kerja yang nyaman. Iya betul. Mereka pengen punya perlengkapan kerja yang nyaman, which is internet, ya, gitu. Nah kebetulan ada yang di kosannya lambat, akhirnya mereka pilih Boboibox. Nah kalau tadi kita bahas jobs to be done nih, jobs to be done di awal adalah buat stay. Sekarang itu udah bukan buat stay. Boboibox sebagai tempat yang bisa digunakan untuk bekerja dengan nyaman, ya. Kompetitornya udah beda. Yang pertama tadi hotel dengan
virtual hotel operator dan hotel-hotel lainnya. Sedangkan ini kira-kira dengan apa? Working space. Coworking space dengan kafe. Kafe, betul. iya kan? Nah, saya tanya kenapa nggak kerja di kafe gitu? Bisa sih di kafe gitu, tapi mungkin hitungannya cuma beberapa jam doang, ya 3 jam, 4 jam oke lah dari pagi sampai siang. Nah kalau udah sampai sore pegel, pegel nih Pak, pinggang saya pegel duduk terus gitu. Nah emang di Bobox nggak pegel? Ya Bobox kan ada komunal area nih, kerja di komunal area. Kalau capek tinggal rebahan ke kamar. Artinya apa? Solusi yang ditawarkan Bobox jauh lebih bagus dibanding kompetitor, dan kompetitor saat itu bukan lagi adalah hotel-hotel, tapi cafe, coworking space yang memberikan solusi yang sama dari satu problem tertentu, ya kan? Gitu. Nah di sana akhirnya apa? Kita cari orang-orang yang memiliki problem yang sama. Kalau mau kerja di Bobox aja. Target audiennya siapa? Udah bukan lagi orang yang misalkan dari luar kota yang ke Jakarta. Kita jadi target audiens buat marketingnya, tapi justru orang-orang yang ada di area dalam kota gitu, yang mereka nggak bisa pulang, mereka nggak bisa ke kantor, butuh koneksi cepat dan butuh tempat kerja yang nyaman. Gitu. Gitu. Berarti secara nggak langsung kan Bobox jadi trendsetter juga berarti ya? Iya. Betul. Nah artinya apa? Ketika kita bangun produk, sebisa mungkin bangun produk itu jangan hanya fokus ke satu jobs to be done, jangan hanya fokus ke satu masalah. Makin banyak masalah yang kita solve itu makin bagus gitu. Tadi bisa untuk stay, ya untuk tidur, bisa untuk kerja gitu. Malah beberapa saya mendapati beberapa hal unik nih. Ada yang stay di Bobox itu berminggu-minggu. Tujuannya buat apa? Ngerjain skripsi katanya. Saya butuh Suasananya fokus. lebih baru lagi ya. Saya butuh fokus, saya pengen skripsi saya beres, saya stay di Bobox aja. Gitu. Lokasi Boboxnya di Pascal, rumahnya di Cihamplas gitu. Gitu. Itu menarik gitu. Nah, itu jobs to be done gitu. Itu another audience yang bisa yang bisa digarap oleh Bobox lah. Gitu. Ini mau nanya juga nih Kang Hafiz. Ya. Nah, berdasarkan pengalaman Akang nih, apa sih hal yang paling penting dalam mengembangin startup gitu? Hal yang paling penting. Apakah itu dari timnya atau tadi jobs to be done-nya yang banyak atau gimana kan? Oke, dari saya ada 3. Yang pertama adalah tim, atau kalau kita co-foundernya itu penting, menjadi salah satu hal dari 3 hal yang penting. Nah kenapa? Karena yang namanya co-founder atau tim inti atau founding team, kalau diibaratkan dalam bangunan ini tuh seperti tanah, nggak bisa diubah. Gitu. Ke atasnya bisa diubah, tapi tanahnya nggak bisa. Nah makanya sebisa mungkin ketika cari co-founder ini yang punya satu visi dengan kita. Makanya biasanya misalkan kalau saya nih mau bikin sesuatu, saya bakal pitching dulu ke yang bakal menjadi co-founder saya. Tujuannya apa? Untuk menyamakan visi gitu. Nah hal yang kedua adalah market gitu. Karena biasanya startup ini berhubungan dengan growth, dituntut untuk bisa scale up gitu. Maka sebisa mungkin cari yang marketnya besar gitu. Contoh yang marketnya besar itu kayak gimana? E-commerce itu besar banget ya kan? Kalau saya bikin aplikasi untuk translate dari bahasa Sunda ke bahasa Jawa, itu marketnya kecil banget, ya kan? Tapi kalau dari bahasa Inggris ke bahasa apapun, itu baru marketnya besar, gitu. Nah, yang ketiga produk, gitu, solusi. Ya, problem sama solusinya. Yang pertama dari sisi problemnya itu bisa tervalidasi. Jadi bukan problem yang diada-adakan, tapi memang problem yang real ada di lapangan. Yang kedua, solusi atau hipotesis kitanya adalah solusi yang bagus atau kekinian atau inovatif gitu. Jadi 3 hal itu. Nah ngomongin ini Kang, masalah startup kan biasanya tidak lepas atau enggak tidak jauh-jauh dari bahasan investor gitu. Nah untuk Bobox ini tuh dia tuh bootstrapping kah ataukah investor dari awal atau gimana? Atau ada cerita unik dari situ Kang gimana? Oke. Nah ketika bangun startup ini investor itu berhubungan dengan pendanaan ya. Gitu. Nah jadi ketika bangun startup itu pasti butuh pendanaan nih. Ada 2 cara. Yang pertama tadi betul bootstrapping, dana sendiri atau dari investor gitu. Nah
Ini ada beberapa tahap biasanya. Tahap yang pertama itu kita sebut sebagai seed funding. Kenapa disebut seed? Karena produk yang dibangunnya masih berupa bibit. Masih berupa hipotesis gitu. Jadi ketika misalkan Kang Arif punya ide, Kang saya mau bikin produk ini karena ada problem ini. Nah itu baru hipotesis. Problemnya yang real tapi solusinya masih hipotesis. Nah butuh divalidasi. Ya udah saya bantuin nih. Saya invest deh, gitu. Saya jadi investor di situ. Nah itu seed funding. Setelah seed funding, baru masuk ke series A. Series A itu biasanya ketika produknya udah ada traction, gitu. Atau udah ada apa ya bahasanya? Yang install atau register gitu. Udah ada yang install atau register, udah ada yang make lah. Udah ada first time user yang menggunakan early adopter. Disebutnya. Nah. Di series A ini udah mulai membahas mengenai solusi, bahwa solusinya itu udah bisa tervalidasi. Ya. Kemudian nanti masuk ke series B, series C. Nah, ini udah masuk ke tahap growth gitu. Jadi udah harus product market fit kalau kita mau series B. Gitu, jangan sampai ngulang gitu. Nah, terus pertanyaannya kriteria cerita unik pada saat investor kan Bobobox ini saya nggak tahu nih apakah bootstrapping dari awal atau sudah diinjek dari awal. Nah kalau untuk Bobobox sendiri kita pakai investor dari awal. Jadi mulai dari seed funding kita udah ada investornya gitu. Waktu itu kita dapat 1 juta US dollar gitu untuk memvalidasi produk kita ini jalan apa enggak gitu. 1 jutanya kita gunakan untuk membangun Bobobox Pascal gitu. Dan operasional. Ada cerita unik nggak Kang pada saat biasanya kan ceritanya tuh saya 1000 kali ditolak, saya 10.000 kali ditolak. Ya udah pitching di mana aja gitu. Kalau Bobobox berapa kali nih biasanya ditolak? Nah, tadi sebenarnya ide awal Bobobox itu kan dari Pak Indra nih. Nah, yang lebih banyak pitching ini dari Pak Indranya gitu, Pak Indra dan Pak Anton gitu. Nah, jadi sedangkan saya ini lebih banyak fokus ke product development gitu. Jadi gimana caranya produk yang di-deliver ini sesuai dengan problem tadi bisa menjawab problem dari masyarakat. Tapi bisa kita ambil kesimpulan mungkin ya teman-teman apapun itu maksudnya harus bisa kembali lagi ke customer lah ya. Apapun yang kita mau bangun mungkin ya harus kita customer kita siapa gitu, problemnya apa di lapangan ya kita bantu-bantu solve. Karena tadi juga di jobs to be done itu berbeda-beda kan dan itu. Yang tadi mulai stay, kemudian berubah jadi co-working space segala macam, itu tuh balik lagi pertanyaannya ke customer mungkin gitu ya Kang ya? Iya. Luar biasa. Oke, ada lagi nih pertanyaan nih Pak, mungkin masalah ke produk lagi kan, setelah Bobobox sudah berdiri sampai sustain sampai sekarang kan, ada potsnya, nah aku dengar-dengar tuh Bobobox juga udah ada Bobobox cabin, nah kenapa nih, apalagi kan katanya di main area, sekarang udah main nih keluar di main area nih gimana nih Ini Pak? menjawab problem apa lagi nih? Iya, makanya nih tiba-tiba udah ada Bobobox cabin nih. Menarik nih. Kebetulan kan di 2019 ini ada pandemi ya. Di Indonesia masuk sekitar bulan Februari 2020 dan itu mengubah cara orang hidup gitu. Ya. Nah, orang yang biasanya bepergian cenderung diam di rumah karena memang diminta sama pemerintah untuk nggak kemana-mana dulu gitu, agar si COVID-nya nggak menyebar gitu. Nah tapi yang namanya lifestyle ini tuh sulit dibendung gitu. Nah mungkin saya orang yang nggak suka bepergian gitu, tapi pasti butuh juga gitu, butuh jalan-jalan lah. Jalan-jalan saya biasanya tiap minggu sama keluarga ke mall misalkan, tiba-tiba mallnya tutup nggak bisa ke mall. Nah ada rasa yang gimana caranya biar saya tetap bisa jalan-jalan. Cara jalan-jalan saya gimana? Keliling komplek sama anak misalkan, sepedaan atau main motor-motoran gitu. Kayak gitu. Nah, bagi sebagian orang yang senang jalan-jalan ke luar negeri kemana, mereka tetap butuh jalan-jalan. Akhirnya apa? Cari jalan-jalan yang dirasa aman. Kira-kira kemana? Ke alam. Ya kan? Nah, ketika kita lihat, oh ini ada behavior dari user yang berubah gitu, yang awal-awalnya jalan-jalan ke mall, yang awal-awalnya jalan-jalan ke luar negeri, sekarang banyak yang jalan-jalannya ke alam, karena ketika jalan-jalan ke alam dirasa lebih aman, ya kan? Gitu. Nah dari sana kita melihat ada satu
ada satu opportunity baru, ada satu peluang baru nih yang bisa kita tap. Akhirnya kita bangun Bobo Cabin gitu. Nah ini menarik, ketika kita buka Bobo Cabin pertama kali di Ranca Upas, 3 bulan ke depan ini udah full book. Wah, gitu. Boleh tepuk tangan teman-teman ya, luar biasa. Luar biasa sekali. Itu gimana tuh Pak kalau boleh tahu risetnya tuh kenapa pada akhirnya mungkin Ranca Upas, apakah karena mungkin destinasi yang paling banyak di kota Bandung atau bagaimana? Oke, nah orang yang bepergian itu ada beberapa apa ya? Ada beberapa ide. Ya. Ada yang trekking atau hiking naik gunung gitu. Ada yang camping. Gitu. Nah kita lihat pas jalan-jalan kok jadi banyak yang camping ya di area Ranca Upas, di area Cikole gitu. Karena apa? Ya orang tadi butuh gimana caranya lifestyle-nya tetap jalan gitu. Nah di situ akhirnya kita mutusin kayaknya kalau kita mau bangun solusi yang mirip dengan Bobo Box, ya Bobo Cabin itu kan masih dalam satu industri yang sama gitu. Kita bisa mulai dari gimana caranya kita membangun camping, tapi campingnya yang lebih nyaman. Karena apa? Banyak orang yang campingnya itu jadi orang yang campingnya ya ketika pandemi baru pertama kali gitu, bukan orang yang expert di percampingan gitu ya gitu. Nah akhirnya untuk mengakomodasi orang-orang yang pengen merasakan camping itu kayak gimana sih, nah akhirnya kita bangun Bobo Box gitu. Jadi di awal Bobo Cabin itu adalah elevate camping gitu, menaik kelaskan camping. Biar orang yang nggak terbiasa dengan camping mereka bisa merasakan sensasi dari camping gitu. Baiknya kan anak muda zaman sekarang tuh apa-apa healing kan, cari tempat healing. Betul. Lama-lama hilang gitu. hilang. Tapi kalau tadi perizinan gimana tuh Kang? Kan tadi ada PSBB, kemudian ke Ranca Upas pun pasti kan rame tuh orang-orang pada camping tuh. Itu gimana Kang perizinan? Nah itu salah satu tantangan di awal gitu. Ada kalanya ditutup gitu ya, lokasinya ditutup, nggak boleh masuk. Nah itu salah satu tantangan sebenarnya kita hadapi juga di awal, karena masih ada kalanya apa ya, PSBB itu kan ada, bukan PSBB sih, udah ganti itu apa ya, PPKM. Nah PPKM itu udah ada levelnya tuh, di level tertentu nggak boleh beroperasi. Nah itu mau nggak mau kita tutup gitu. Tapi dengan adanya mekanisme tersebut justru lebih menguatkan produk kita. Jadi kita secara operasional bisa mengetahui lebih dalam gitu. Apa aja sih yang perlu kita persiapkan? Contoh, kalau tutup dadakan gimana nih, suruh tutup dadakan. Cara menghubungi usernya kayak gimana. Nah itu jadinya bisa kita mapping semuanya gitu. Yang sebelumnya use case tersebut mungkin belum ada gitu. Nah kalau boleh tahu nih Pak, kalau Bobo Box sendiri nih selain di kota Bandung ada di mana aja sih? Tersebar di kota mana saja? Kalau untuk hotelnya udah ada di Bandung, Jakarta, kemudian kita ada di Malang juga, Yogyakarta. Nah kalau untuk Bobo Cabin di Bandung, kemudian di Bogor udah ada, di Bali juga udah ada, Jawa Tengah, Jawa Timur udah ada juga. Jadi tempat-tempat destinasi di kota, di negara Indonesia sendiri ya. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Ilen atau Pak Ari? Mungkin pengen nanya sih Kang, sedikit teknis sih, Gak apa-apa. Apa nih? Pengen tahu nih dari pandangan Kang Hafiz sendiri, cyber security itu penting gak sih Kang? Wah ini pertanyaannya berat nih. Cyber security itu penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan teknologi tidak lepas dengan cyber security. That's why cyber security-nya security-nya harus bagus. Nah, untuk itu kita nge-engage beberapa pihak, misalkan salah satunya adalah aktif berkomunikasi dengan BSSN. Gitu. Jadi kita daftarin ke PSE. PSE iya. Iya. Ke PSE kita juga coba ngebangun infrastruktur yang lebih bagus dan tadi dengan ada kerjasama juga bareng BSSN. Okay. Mungkin selama Bobo Box berdiri ya Kang, kita kan tahu kalau kapsul Bobo Box itu kan pakai ada sistem IoT ya, nggak salah. Pernah ada case nggak sih ada yang coba ngotak-ngatik dan nemu celah di situ dan ngelaporin ke Bobo Box gitu Kang? Nah, ada aja sebenarnya, ada aja. Karena ketika kita bangun di awal, kita itu enggak membangun produk yang perfect
gitu. Kenapa sih harus ngebangun produk perfect dulu di awal gitu? Nggak harus ngebangun produk yang perfect dulu di awal, karena yang kita kejar adalah gimana caranya agar value kita bisa terdeliver terlebih dahulu ke customer gitu. Nah, ada kalanya ketika proses tersebut ada beberapa hal yang enggak kita lihat terlebih dahulu. Ya, salah satunya tuh misalkan infrastruktur yang kurang memadai gitu. Nah, ada nggak yang ngotak-ngatik? Ada gitu. Tapi nggak sampai menyebabkan sistem kita down gitu. Cuma jadinya apa? Mungkin ada yang ngebajak gimana caranya ngebangun IoT sistem kita gitu. Dibangun di tempat lain. Gitu. Berarti kayak di reverse engineering lah biar bisa diimplementasi. Betul gitu. Menarik sih. Gitu. Nah, tapi dari situ kita jadi belajar kan bahwa ada loophole yang harus kita benahi. Betul. Ya karena mempermasalahannya itulah kita jadi tahu untuk solve-nya sendiri seperti apa. Nah, ada cara efektif nggak sih Pak dari Bobobox sendiri untuk mengukur keberhasilan dari perusahaannya sendiri? Ada. Jadi cara paling efektif adalah kita harus tahu North Star metric kita. Ya. Yang tadi dibilang Bobobox itu North Star metrics-nya adalah nightbook, berapa banyak ruangan yang terjual tiap malam, plus ada counter metrics-nya gitu. Nah, itu menjadi kompas kita. Jadi semua inisiatif pasti kita balikin lagi ke sana gitu. Jangan sampai misalkan saya mau ada inisiatif ini berhubungan nggak sih dengan North Star metric kita? Kalau enggak berhubungan ngapain dikerjain gitu. Jadi sebisa mungkin apa yang kita kerjain bisa memberikan impact terhadap company metrics tersebut gitu. Nah, mungkin bisa sharing, tadi kan dibilangin North Star metrics, kemudian tapi kan fenomena startup belakangan itu agak menurun lah kalau berita-berita sekarang tuh ada yang fraud segala macam, mungkin yang kita tahu seperti bank-bank tutup di Amerika dan itu karena startup segala macam. Nah, mungkin saran dari Akang gimana ya caranya memang memvalidasi si North Star metric itu agar tetap berjalan tapi memang mungkin relevan dengan keadaan yang sekarang gitu. Contohnya mungkin kalau boleh disebut ya adalah mungkin kompetitor Bobobox seperti Oyo atau Red Door sendiri kan mungkin mereka mengubah atau nggak pivot segala macam. Nah, dari Bobobox itu gimana tanggapannya? Yes, betul. Jadi sekarang itu startup udah mulai berubah. Jadi kita nggak bisa hanya fokus terhadap growth gitu. Tetapi kita harus udah mulai fokus terhadap unit ekonomik sebutnya itu. Gitu. Nah, gimana caranya dari setiap growth yang kita peroleh, unit ekonomiknya pun dapat gitu. Nah, jadi buat para rekan-rekan yang mulai merintis startup, sebisa mungkin nggak hanya bisa fokus terhadap produknya aja, tapi perhatikan juga dari sisi bisnisnya. Gimana caranya bisa mencari cuan dari produk tersebut. Gitu. Mungkin ada saran nggak sih Pak yang bisa disampaikan untuk para pekerja startup atau yang sedang ingin mulai merintis startup, apalagi dengan fenomena yang mulai beredar lah di sekarang ini? Nah mungkin satu ya buat saran bagi para rekan-rekan yang mulai masuk startup atau lagi membangun startup, pastikan bahwa kita selalu fokus terhadap customer problem. Don't fall in love with your product. Ya. Jangan sampai kita jatuh cintanya terhadap produk, tapi justru kita harus jatuh cinta terhadap customer problem. Gitu. Menarik ya Pak Arif, Pak Ile. Menarik banget sih. Mungkin dari Pak Hafid sendiri nih closing statement dari pembahasan kali ini nih mengenai startup, apalagi kan dari mulai berdirinya Bobobox sampai pada akhirnya sustain sekarang berinovasi gitu untuk para yang penonton di rumah yang di studio juga. Paling di Indonesia ya terutama banyak sekali problem yang harus diselesaikan gitu. Nah, saran dari saya jadilah bagian dari solusi untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di negara kita gitu. Bagus banget, boleh teman-temannya tepuk tangannya. Keren sih. Ya jadi tercerahkan ya kita ternyata sebuah produk yang tadinya permasalahannya satu, ternyata ada lagi muncul permasalahan baru, pada akhirnya kan Bobobox menjadi workspace juga ya, mengalahi workspace juga gitu. Nanti mungkin dari Pak Arif, Pak Ilen sendiri. Ya mungkin kalau dari pelajaran penting yang bisa kita ambil, problem tadi dibilangin dari customer dan mungkin masyarakat,
ya memang kita bantu atau sama-sama cari solusi bareng-bareng mungkin ya. Tadi quotes yang menarik tuh, jangan terlalu cinta sama produk, mungkin lebih baik kita customer oriented gitu kan yang mungkin maksudnya ya. Jadi memang customer pun sebenarnya nggak peduli dengan produk kita gitu. Tapi peduli setelah mungkin mereka setelah solving problem mereka masing-masing mungkin gitu kayak maksudnya ya. Nah mungkin kita mungkin sama-sama ya harus bantu itu untuk solving bareng-bareng Kang Ilen mungkin. Oke, dari Pak Ilen sendiri gimana nih menyikapinya? Kalau dari saya sendiri sih, saya mikirnya kayak dari Bobo Box ya, dari awalnya itu keren sih, dari awal trendsetter kayak gitu. Dan juga saya mikir kebanyakan kan mungkin startup tuh ya seperti yang Kang bilang tadi kan, mungkin lebih cinta sama produknya kayak gitu. Banyak yang gak terlalu fokus dengan problem-problem yang ada. Kayak di Indonesia sendiri kan sebenarnya startup itu kan salah satunya ngedisruptif hal-hal tradisional ya, dan apa ya, mengawinkan dengan tech lah kayak gitu. Cuman kan masih banyak yang akhirnya malah fokusnya ke satu bidang yang udah ada, padahal bidang tuh masih luas gitu. Iya benar banget. Mungkin Pak Hafiz terima kasih atas waktunya, atas pemateriannya juga tentang perjalanan dari Bobo Box itu sendiri. Mungkin juga waktu sudah mulai berakhir ya. Mungkin buat teman-teman nih, jangan lupa untuk saksiin Niat Talk Show Ngabuburit ala TCI Inspiratif ala TCI. Kita pamit undur diri. Saya Aulia, saya Arif, saya Ilen, Pak Hafid. Pamit undur diri, sampai jumpa di next episode. Dadah.